Kalau kalian belum mampu, jangan spending uang banyak untuk mengembangkan usaha. Tapi kalau kalian sudah merasa mampu, saya sudah merasa mampu untuk membuat resep yang bagus, saya sudah mampu bikin usaha yang bagus, saya sudah mampu marketing yang bagus, saya sudah mampu manajemen SDM yang bagus. Di 2015 ada seorang pemuda yang merantau dari kampungnya. Dia berjualan bakso yang dengan penuh harapan untuk bisa sukses di tanah perantauan. Dia berjualan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Dia melakukan itu tanpa manajemen. Setelah 1,5 tahun dia berjualan, ternyata dia mengalami hal yang sulit. Dia mengalami kehabisan modal karena manajemen keuangan yang buruk. Setelah itu dia bertemu dengan seseorang atau dengan temannya. Lalu temannya berkata, ada masalah apa bro? Si pemuda itu lalu mengatakan, gini bro, aku udah berjualan 1,5 tahun tapi aku nggak punya tabungan. Bahkan saat ini aku kehabisan modal dan aku butuh pinjaman untuk melanjutkan usahaku ini. Loh gimana kok kamu jualan 1,5 tahun padahal aku lihat juga laris, banyak pembeli, tetapi kenapa kamu nggak punya tabungan? Bahkan kamu untuk menjalankan usahamu sendiri kamu nggak mampu, kamu kehabisan modal. Akhirnya si pemuda itu pun bilang, saya juga nggak tahu, padahal jualanku juga laris, tapi kok duitnya nggak ada. Nah di titik itulah temennya itu lalu mengatakan seperti itu, bro, yang namanya usaha itu ada 3 faktor yang harus kamu mengerti dan harus kamu jalankan. Yaitu apa? 1, kalau kamu ingin berusaha atau berdagang, kamu harus bisa beli. Itu ada ilmunya, jadi kamu harus bisa beli, seleksi barang-barang yang harus kamu beli, di mana barang yang bagus, di mana barang yang murah yang bisa kamu jual lagi. 2, gimana caranya kamu bisa marketing supaya kamu bisa mendapatkan pelanggan dan bisa menjual produkmu dengan laris ataupun dengan mudah. 3, gimana caranya kamu bisa mendapatkan untung dari hasil jualan kamu. Di situ dia mulai berpikir, dia nggak melakukan hal itu. Dia sudah menjalani dagang itu sudah 1,5 tahun tetapi tidak ada hasil, bahkan uangnya habis, bahkan untuk belanja besok pun dia nggak ada. Setelah malam itu mereka berdiskusi panjang kali lebar, dan akhirnya ditemukanlah satu sistem, yaitu gimana caranya dia berdagang harus bisa beli, harus bisa jual, harus dapat untung, dan untungnya itu juga harus dikelola dengan baik supaya keuntungan itu tidak menguap begitu saja. Akhirnya dia melakukan sistem dan melakukan evaluasi gimana caranya dia bisa beli dengan modal tertentu. Misalnya modalnya 500.000, kalau dia jual misalnya dapat spend harga, bisa jual dengan harga 1 juta, dapat keuntungan 500.000. Di situ dia harus membagi keuntungannya yang 500.000 itu dengan sebaik mungkin supaya tidak menguap begitu saja atau hilang begitu saja. Karena yang dia jalani selama ini yaitu 1,5 tahun dia berjualan nggak ada hasil apapun, bahkan dia saat mengalami hal sulit atau mengalami situasi sulit dia tidak bisa berbelanja. Dia harus bagi-bagi keuntungannya itu dengan karyawannya, dan dia harus memposisikan dirinya sebagai karyawan pula. Jadi kalau misalnya karyawannya gajinya itu 100.000, dia juga harus menggaji dirinya sendiri itu 100.000, dan dia harus
menyimpan, membagi uangnya yang 300.000 yang lain itu untuk biaya peralatan. Apabila peralatannya itu ada rusak sewaktu-waktu, dia bisa membeli dengan anggaran tersebut. Setelah itu dia pilah lagi yang 200.000 itu, yang 50.000 untuk dana darurat apabila dia terjadi suatu halangan ataupun terjadi dia harus melakukan spending uang atau melakukan sumbangan ke hal-hal yang sifatnya mendadak. Setelah itu yang 150.000 itu gimana caranya dia bekukan terus menerus sampai benar-benar dia lakukan itu selama 2 bulan. Setelah 2 bulan dia menyadari, oh iya, penting sekali dalam mengatur keuangan. Karena selama dia bekerja 1,5 tahun pertama dengan kerja keras, dengan omset yang stabil, dengan effort yang lebih, itu tidak menghasilkan apa-apa, tetapi dengan 2 bulan saja dia bisa mengalahkan, atau tabungannya bisa mengalahkan yang 1,5 tahun yang nggak punya tabungan sama sekali. Itulah pentingnya dalam mengatur keuangan, teman-teman. Jadi pada prinsipnya di dunia usaha itu gimana caranya kita bisa mengatur keuangan dengan baik kalau kita ingin maju dan kita ingin survive dalam sebuah usaha. Itu berlaku untuk setiap lini kehidupan. Mengatur itu penting, pembukuan itu penting. Jadi bukukan belanja hari ini berapa dan berapa uang yang harus dikeluarkan untuk pengeluaran, itu harus dicatat semuanya. Dan kita mendapatkan surplus berapa juga harus dicatat semuanya. Kalau sudah surplus, seperti yang kemarin kita bahas tentang selamatkan uang kalian itu, untuk mengenal aset investasi, saya juga sudah bahas. Aset investasi sampai saat ini saya pelajari itu yang paling bagus dan liquid itu adalah emas. Saya sudah riset dari 97 harga emas murni atau emas batangan itu harganya 23.000. Setelah krisis naik menjadi 73.000. 3 kali lipat hanya dalam 1 tahun, bahkan kurang 98 itu. Bahkan kurang dari 1 tahun. Dan sekarang sudah mencapai 1.700.000. Gimana itu terjadi? Kenapa dunia seperti ini? Karena uang dicetak tanpa batas. Kita harus sadar itu. Kita tidak bisa lepas dari situ, tetapi kita harus sadar itu gimana caranya kita bisa memanfaatkan inflasi untuk kepentingan kita. Dengan cara kita bisa saving rich atau menghasilkan tabungan atau menyimpan tabungan. Gimana caranya kita bisa menyimpan tabungan dari cara mengatur keuangan yang kita bahas di video kali ini. Setelah itu kalau kita sudah membekukan uang kita itu, jangan disimpan uang terus. Kita akan miskin dan kita tidak akan kaya dari kita menyimpan uang. Satu-satunya cara adalah akumulasi aset. Atau cara yang kedua, kembangkan usaha kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kalian belum mampu, jangan spending uang banyak untuk mengembangkan usaha. Tapi kalau kalian sudah merasa mampu, saya sudah merasa mampu untuk membuat resep yang bagus, saya sudah mampu untuk membuat usaha yang bagus, saya sudah mampu marketing yang bagus, saya sudah mampu manajemen SDM yang bagus, saya sudah mampu ekspansi usaha yang bagus, itu boleh dimaksimalkan, teman-teman. Itu lebih bagus kalau teman-teman mampu. Tapi apabila teman-teman itu merasa belum mampu untuk melakukan itu, alangkah lebih bijaknya uang yang sudah kita kumpulkan ini tadi itu kita simpan ke dalam aset yang dari waktu ke waktu nilainya itu naik terus, teman-teman, seperti emas, tanah, perak, atau Bitcoin. Kalau ada aset lain nanti bisa dicantumkan di kolom komentar.
Jadi saving rate itu penting, cara untuk menabung itu penting teman-teman. Tapi bukan menabung uang di sini saya bilang, tapi kita menyimpan energi kita itu dalam bentuk emas. Sewaktu-waktu kita butuh, kita sudah naik skill, sudah siap merasa mampu untuk membuka usaha lagi, atau siap mengembangkan usaha lebih besar lagi, kita sudah punya pelurunya. Jadi kita poinnya untuk mengatur keuangan itu penting. Jadi poinnya di video kali ini itu kita posisikan diri kita itu di usaha kita sendiri itu sebagai karyawan. Jadi kita sendiri juga karyawan, kita juga digaji. Jadi teman-teman juga harus menggaji teman-teman sendiri gitu. Kalau teman-teman di usaha teman-teman, jadi saya terima gaji, misalnya teman-teman yang lain itu 100, mau ditambahin 50 juga nggak masalah. Tetapi harus itu aja yang teman-teman pakai untuk kebutuhan teman-teman, entah itu beli baju, beli makan, atau yang lainnya. Anggarkan semua kebutuhan itu harus dianggarkan dan dicatat, itu penting sekali. Dan apabila ada lebih atau surplus dari semua yang sudah kita bagikan, kita atur dan kita bagikan, kita kotak-kotakkan uang kita itu. Kalau ada surplus atau lebih, itu uang perusahaan, bukan duit teman-teman. Kalau teman-teman menganggap itu duit teman-teman, duit itu masih dijadiin satu semuanya, udah harapannya tipis untuk selamat. Berapapun uang teman-teman yang teman-teman hasilkan, atau berapapun keuntungan setiap harinya yang teman-teman hasilkan, itu bakalan nguap begitu saja. Itu sudah aku alami. Jadi semoga pengalaman ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa mengedukasi lebih banyak orang lagi. Kalau dirasa video ini pantas untuk didengarkan banyak orang, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak orang yang sadar akan pentingnya mengatur keuangan dan pentingnya mengelola aset. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.